Halo, apa kabar? Baik aja kan? Kali ini alur cerita mengenai film Rambo, First Blood. Kita nostalgia dulu, di mana film ini sangat populer di zamannya. Kisahnya mengenai sang jagoan merindukan teman seperjuangan di masa Perang Vietnam, di mana hanya mereka berdua yang hidup. Jagoan pun ke daerah kota pinggiran untuk menemuinya. Nah, awal kisahnya dari situ. Oke, sebelum kita lanjut, intro dulu. Kisah pun dimulai di mana John Rambo pengen bertemu sahabatnya di sebuah kota kecil, dan ketika sampai di rumah temannya, ternyata temannya sudah meninggal. Rambo pun kaget dan akhirnya pergi dari situ dengan tanpa tujuan alias blank. Dalam perjalanannya, Rambo bertemu dengan sheriff kota itu dan memaksa Rambo untuk ikut dengan dia. Pikir sheriff, Rambo adalah gelandangan liar yang akan merusak citra kota kecilnya. Sampai soal makan pun dilarang sheriff. Sheriff pun menurunkan Rambo di area perbatasan kota dan berharap tidak memasuki kota kecilnya lagi. Ketika sheriff pergi, Rambo berbalik arah kembali ke kota itu. Sheriff pun melihatnya dan kembali menghampiri Rambo. Alhasil Rambo pun ditahan dengan alasan membawa barang tajam tanpa izin. Lanjut cerita, di dalam kantor polisi Rambo diinterogasi. Karena masih terbayang-bayang akan masa lalunya, sering Rambo melawan. Pikir polisi, Rambo adalah gelandangan yang susah diatur dan perlu cara kekerasan. Singkat cerita, akhirnya Rambo pun melawan dan bisa ditebak, mereka pun dibuat tak berdaya. Rambo akhirnya bisa keluar dari kantor polisi dan langsung membajak motor yang lewat, kemudian tancap gas menjauh dari situ. Tak terima dengan perlakuan Rambo, sheriff dengan emosi langsung mengejar Rambo dengan mobil patrolinya. Rambo dengan motor trail langsung menuju hutan terdekat. Pikirnya dia lebih aman jika masuk hutan. Akhirnya, sheriff dengan memotong jalan dapat mendekati Rambo. Tapi naas, mobil sheriff terbalik sedangkan Rambo langsung masuk hutan meninggalkan motornya. Sheriff pun sangat jengkel dan ingin membunuhnya. Lanjut, sheriff memanggil anak buahnya sekalian membawa perlengkapan untuk memburu Rambo. Singkat cerita, akhirnya Rambo dalam keadaan tersudut, di mana dia telah mengambil jalan yang salah. Di depannya ternyata tebing tinggi yang tak bisa dilalui. Sementara itu, sheriff dan anak buahnya semakin mendekat dengan mengandalkan anjing pelacak. Akhirnya Rambo dengan nekat menuruni tebing itu. Dan ketika helikopter mendekat, polisi yang ada di dalam heli itu langsung menembaknya. Beruntung didikannya meleset. Ketika itu juga Rambo loncat dari tebing tinggi ke arah pepohonan rindang, yang kemudian menyelamatkan dia dari posisi terjun bebas dengan sedikit lecet serta goresan yang membekas. Lanjut cerita, dengan kekuatan tangan kirinya, Rambo langsung melempar batu ke arah helikopter, sehingga oleng menyebabkan si polisi itu jatuh. Rambo langsung bergegas mengambil senjata yang dipakai polisi dan kabur dari situ. Ketika sheriff dan rombongannya sampai ke tepi tebing, mereka melihat ke bawah. Teman mereka mati. Singkat cerita, mereka melanjuti pemburuan dengan mengandalkan anjing pelacak. Ketika mereka seakan melihat Rambo, anjing pun dilepaskan. Ternyata itu hanya jebakan. Anjing mati, tuannya pun terluka. Tanpa sadar, mereka bukan memburu Rambo, tapi Rambo yang memburu mereka. Alhasil mereka dilumpuhkan Rambo satu persatu, hingga akhirnya sheriff pun kewalahan disergap Rambo. Hari berlalu, di mana Rambo sedang berburu babi hutan. Sedangkan sheriff
Entah karena gengsi atau keras kepala, dia malah meminta bantuan Garda Nasional untuk bekerja sama dengan kepolisian setempat menangkap Rambo. Tak lama berselang, Letnan Samuel Trotman datang, di mana dia adalah atasannya Rambo, yang mendidik Rambo. Dia pun memberitahukan mereka hal-hal mengenai Rambo bahwa mereka harus menghentikan operasi besar ini. Kalau tidak akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan mereka. Bukan kalian yang memburu dia nantinya, tapi Rambo sendiri yang akan memburu kalian, karena dia dilatih untuk itu. Lanjut cerita, para kepolisian gabungan langsung ke daerah hutan kecil untuk menangkap Rambo. Sementara itu, dengan keahliannya Rambo bisa mengetahui kedatangan mereka. Namun sialnya, ada pemburu lokal sedang berkeliaran di sekitar situ, dan tak sengaja salah satu remaja berpas-pasan dengan Rambo. Dia pun memberitahukan posisi Rambo, sehingga dia langsung diburu. Dalam keadaan terdesak, Rambo langsung masuk ke gua peninggalan para penambang emas yang sudah lama tidak digunakan. Saking kesalnya para polisi, mereka langsung mengeluarkan peluncur roket dan langsung menembaknya. Seketika gua itu pun hancur lebur. Mereka pun sangat senang dikira Rambo telah mati dan tertimbun reruntuhan batu. Singkat cerita, Rambo yang berada di dalam gua mengikuti alur gua itu dan menemukan jalan keluar. Lanjut, dia pun tiba di pinggir jalan di mana tempat lalu lalang truk kepolisian. Rambo pun membajak truk yang paling belakang di mana di situ ada senjata M60. Rambo pun langsung menuju arah ke kota kecil itu. Dalam perjalanannya sempat dikejar, namun naas mobil polisi itu hancur lebur. Dan ketika sampai di kota kecil, Rambo langsung menabrak SPBU dan sekaligus membakarnya. Sontak, kota itu pun heboh. Sheriff karena gengsinya, dia masih bertahan akan pendiriannya di mana dia harus membunuh Rambo. Rambo yang memegang senjata M60 langsung menembak catu daya listrik untuk memadamkan semua aliran listrik di kota itu. Dia juga memborbardir tempat persenjataan untuk berburu, sehingga semakin kacau kota itu. Lanjut, Sheriff tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menunggu Rambo untuk masuk ke kantor polisi dan dia akan menembaknya. Dari luar, kemudian Rambo memborbardir kantor Sheriff dengan senjata M60-nya. Rambo pun masuk ke dalam. Sialnya Sheriff tak bisa membidik dengan tepat karena lampu padam. Rambo yang telah tahu posisi Sheriff langsung menembak. Alhasil Sheriff jatuh ke lantai dasar. Dan ketika Rambo akan membunuh Sheriff, sang letnan muncul dan melarang untuk membunuhnya. Singkat cerita, Rambo pun dibawa ke markas Pentagon dengan pengawalan sang letnan. Tamat. Terima kasih telah nonton. Bye.